Halo, Baramu, bagaimana kabar? Yes, pastinya dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Jumpa lagi ya dengan saya, Lembu Bara. Ya, kali ini kita akan membahas sedikit tentang danganan. Ya, danganan itu penamaan Bali untuk hulu keris atau keris hilt atau handle keris ya. Tapi yang unik sekarang ini kita akan bahas adalah hulu keris yang berbahan material logam ya. Saksikan yuk. Cihai. Danganan ini disebutnya adalah togokan ya kalau di Bali, dengan bahan dasar materialnya adalah tembaga. Danganan-danganan ini adalah hasil karya dari pengrajin danganan di Kabupaten Bangli. Ya, tapi uniknya danganan-danganan ini adalah memakai pakem-pakem kuno, mulai dari ukiran, langgamnya, mulai dari patra-patranya, bentuk wajah, siku, anatominya itu masih menggunakan kekunoan ya. Bahwasanya yang membedakan itu dari patra-patranya itu biasanya besar-besar ya. Nah, ukiran-ukiran patranya itu besar-besar. Dan kenyamanan pada saat dipegang pun itu menjadi tolak ukur utama oleh pengrajinnya ya. Bahwasanya danganan memang fungsinya adalah untuk dipegang, jadi kenyamanan saat digenggam itu wajib sekali diperhitungkan. Makanya kemiringannya itu menentukan kenyamanan dari pegangan itu. Sebisa mungkin jika danganan ini kita genggam itu tidak menyakiti atau tidak ada yang menonjol di dalam genggaman tangan kita. Itu fungsi dasar dari eh, danganan-danganan yang berstyle kuno ya. Jadi untuk para pengrajin danganan yang memakai style atau pakem kuno, dia itu selain menonjolkan anatomi yang masih sedikit kekunoan ya, dengan kaki gemuk, wajahnya lebih gemuk, patranya itu besar-besar, itu juga eh, prioritasnya adalah kenyamanan dipegang. Sebagus apapun anatomi, tapi pada saat digenggam tidak nyaman, itu bukan bagian dari danganan itu sendiri, karena danganan itu bukan patung ya, bukan patung atau arca. Jadi memang dibuat nyaman untuk dipegang. Maker atau pengrajin danganan akan tahu dengan hal tersebut. Apalagi dapat danganan dengan anatomi detail yang sangat bagus dan juga nyaman digenggam. Top itu. Motif danganan atau togokan ini bervariasi di Bali. Tapi kebanyakan kalau yang berstyle kekunoan itu motifnya banyakan raksasa, detya, punokawan, kusia, dan prabu ya. Jarang ada yang bermotif dewa dewi kalau yang untuk kuno. Konon motif-motif dewa dewi itu marak dibuat itu di tahun-tahun 60, 70 sampai 80-an begitu. Memakai simbol raksasa atau prabu atau punokawan itu bermakna adalah pengayom ya. Raksasa sendiri penjaga, seperti Dwarapala itu penjaga, tolak bala begitu. Sedangkan memakai motif eh, prabu itu simbol dari penguasa, raja itu sendiri yang mengayomi rakyatnya begitu. Dan memakai punokawan pun juga begitu, simbol dari pengayom para kesatria kan beliau. Itu yang digunakan dasar-dasar danganan-danganan Bali yang berstyle tua. Nah, kalau yang ini danganannya motifnya Malen ya, Punokawan, dia masuk Punokawan.
kita bisa lihat ini. Ya, ini patranya, patra-patranya sangat ukiran besar-besar masih, dan juga bagian lutut ya, kita bisa lihat seakan-akan lurus ya. Tidak menampakkan anatomi lututnya seperti danganan-danganan di di style-style modern. Begitupun juga dengan bentuk dari ikat pinggang dan kancutnya ya. Itu sangat sederhana sekali ya, seakan-akan hanya membalut bagian pinggang dan pantat, sedangkan di luarnya, di sisi lainnya itu seakan-akan tidak memakai kancut gitu. Jadi inilah style-style kekunoan ya. Wajahnya bisa dilihat juga, bentuknya wajah malennya tidak tidak terlalu moncong ya. Kalau ini merdah, ini juga punokawan, sama dengan malen itu, karena di Bali punokawan ada malen, ada merdah, ada sangut, ada delem. Itu punokawan Bali. Ini sangat sederhana juga, hanya bedanya dengan malen tangannya ya, posisi tangan kanannya itu memegang di depan perut, sedangkan malen kedua tangannya di pinggang ke belakang. Ini membedakannya. Ketiga danganan ini berbahan baku tembaga ya. Jadi untuk danganan Bali itu, untuk yang berbahan logam itu ada yang berbahan emas, perak, tembaga, kuningan. Nah, kenapa pada saat ini kita mereview yang tembaga? Karena ini bahan yang paling susah untuk diukir ya, dibandingkan perak atau emas dari tingkat kekerasannya. Nah, saya sempat bertanya kepada makernya bahwasanya jika seorang maker atau pembuat danganan sudah lolos bisa membuat danganan dengan bahan kuningan atau tembaga, maka maker tersebut akan lebih mudah mengerjakan ukiran untuk bahan perak atau emas, karena bahan kuningan dan tembaga itu lebih keras kan, sedangkan perak dan emas itu lebih lembut dia. Nah, karena banyak juga para pengrajin itu belajarnya langsung dari perak, pada saat diminta membuat kuningan atau tembaga, mereka kebanyakan menolak ya, karena memang tingkat kekerasan tembaga dan kuningan itu berbeda pengerjaannya. Jadi dibilang tingkat kesulitan kekerasan untuk ngukirnya itu yang membedakan dari emas atau perak. Secara keseluruhan tekniknya dibilang sama, hanya bedanya di sana. Jadi para baramu, bukan berarti kuningan atau tembaga itu lebih dalam segi harga ya, itu lebih murah ya. Ya memang lebih murah dari sudut pandang bahan baku materialnya ya. Tapi dalam segi pengerjaan dia lebih susah. Ya, jadi tidak bisa kita pukul rata bahwa hanya melihat tembaga saja atau kuningan saja, itu kan lebih murah daripada perak atau emas. Ya memang harganya memang untuk bahan bakunya lebih murah. Tapi ada satu sisi tingkat kesulitan itu yang membuatnya kita harus menghargai para maker mengerjakan bahan baku yang lebih keras itu dengan ongkos kerja yang, ya tahu sendirilah, kita juga harus memaklumi itu. Untuk perihal anatomi dan detail ukiran itu, baik yang klasik ya, yang pakem klasik, pakem kekunoan, dan pakem yang modern yang cenderung lebih detail ukirannya dan lebih kecil-kecil ukirannya, dan variannya lebih banyak, itu sama-sama memiliki penggemar dan pecinta sendiri. Biasanya teman-teman yang bergelut di dunia antik itu lebih memilih yang klasik ya. Seperti tiga danganan ini stylenya style klasik, style kekunoan. Jadi ada masih yang membuatnya, namun tidak sebanyak style-style kekinian ya. Untuk ya perbandingannya, saya sempat melakukan sedikit survei
untuk membuat danganan kekinian dan danganan klasik ini perbandingannya makernya ya, jika ada 10 maker ya mungkin yang bisa dan mau membuat yang style klasik itu cuma 3 gitu loh. Sisanya ya model-model kekinian lah. Ya, oke, begitulah palabaramu, sedikit tentang review dan informasi untuk danganan togokan klasik Bali yang saya review 3 danganan ini ya. Mungkin di lain waktu kita akan bahas danganan-danganan Bali lainnya ya. Thank you matur suksma. Terima kasih banyak sudah menonton. Yang mau like, subscribe dipersilahkan. Mau share video ini juga dipersilahkan. Yang penting semuanya tetap support maker lokal dimanapun baramu berada. Sehat selalu, sukses selalu, barakan, dan terakhir kata, yuk sama-sama ucapkan Cihai.